Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Malik. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Video sebelumnya yaitu bab 3 dan video sekali ini kita akan bahas bab 4, hasil dan pembahasan. Ikuti penjelasan materinya. Nah, pada bab 4 atau hasil pembahasan ini kita akan membahas beberapa subtopik. Yang pertama, hasil penelitian, yang kedua, pembahasan, dan yang ketiga, keterbatasan penelitian. Subtopik 1, deskripsi data hasil penelitian dengan contohnya pada penelitian eksperimen deskriptif dan R&D. Nah, sebelum itu kita harus tahu deskripsi data yang disajikan dari hasil penelitian adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang diperoleh di lapangan. Adapun yang disajikan dalam deskripsi data adalah berupa distribusi frekuensi yang disajikan per indikator beserta presentasi frekuensi dan perolehan skor. Nah, di sini tadi telah dijelaskan tentang deskripsi data. Selanjutnya kita akan mencontohkan deskripsi data hasil penelitian. Untuk yang pertama tadi kita masuk kepada penelitian eksperimen, di mana di sini jenis data dalam penelitian dikelompokkan berdasarkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Bisa dilihat contohnya hasil belajar kelas eksperimen dan hasil belajar kelas kontrol. Berdasarkan tabel dan histogram di atas, frekuensi pretest kelas eksperimen mayoritas terletak pada interval 21,72 sampai 22,39 sebanyak 9 siswa atau 27%. Untuk hasil belajar kelas kontrol, berdasarkan tabel dan histogram di atas, frekuensi proses telah kontrol telah pada interval 18,04 sampai dengan 19,05 sebanyak 8 siswa atau 25%. Itu merupakan contoh deskripsi data hasil penelitian eksperimen. Kita masuk kepada penelitian deskriptif. Data tentang pelaksanaan sholat berjemaah peserta didik kelas 11 SEMAN 2 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Berdasarkan hasil tabel di atas diketahui bahwa rata-rata dari variabel pelaksanaan sholat berjemaah adalah 44,09. Ini berarti menunjukkan kualitas pelaksanaan sholat berjemaah peserta didik kelas 11 SEMAN 2 Semarang tahun pelajaran 2014-2015 dalam kategori baik, yaitu berada pada interval antara 41 sampai 46. Dan kedua, data tentang kedisiplinan belajar peserta didik kelas 11 SEMAN 2 Semarang tahun pelajaran 2014-2015. Berdasarkan hasil tabelnya diketahui bahwa rata-rata variabel kedisiplinan belajar adalah 42,358. Hal ini menunjukkan kualitas kedisiplinan belajar peserta didik kelas 11 SEMAN 2 Semarang tahun 2014-2015 adalah baik, yaitu pada interval antara 40 sampai 45. Nah, selanjutnya kita contoh kepada hasil deskripsi data penelitian R&D. Deskripsi data penelitian diperoleh dari hasil pengisian instrumen berupa angket yang dibagikan kepada ahli materi, ahli media, dan sejumlah siswa sebagai responden. Nah, di sini berikut merupakan adanya uji validitas, uji reliabilitas dari angket sebagai instrumen. Validitas instrumennya hasil data dari data ditarik kesimpulan ada 30 butir pernyataan dalam angket yang dinyatakan validitas 30 butir, yang tidak valid adalah 0 butir. Nah, reliabilitas instrumennya hasil perhitungan dengan instrumen alpha konbak menggunakan program SPSS jika instrumen koefisien reliabilitasnya R11 kecil dari 0,7 maka dinyatakan reliabilitas Setiawan reliable. Itu menurut Setiawan dalam bukunya tahun 2013 pada halaman 456. Nah, sesuai tabel interesa alpha convex reliabilitas instrumen nilai R11 0,950 besar dari 0,9 termasuk pada kategori excellent. Jadi instrumen dinyatakan reliable digunakan pengumpulan data penelitian. Nah, itu merupakan contoh deskripsi data dari penelitian R&D atau pengembangan dari suatu produk. Nah, selanjutnya kita masuk kepada topik 2, analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi. Kita masuk kepada analisis data hasil penelitian. Menurut Sugiono, analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Nah, itu merupakan analisis data hasil penelitian.
Nah, berikut contoh analisis data hasil penelitian. Yang pertama, kita mencontohkan analisis data penelitian eksperimen. Masih contoh yang sama. Dapat disimpulkan bahwa hitungan besar T tabel 8,270 besar 1,998 dan nilai signifikannya kurang dari 0,05. P sama dengan 0,000 kecil 0,05, sehingga dapat dinyatakan terdapat perbedaan yang signifikan dalam peningkatan skor hasil belajar secara signifikan pada kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, ini merupakan salah satu bentuk hasil analisis data penelitian eksperimen. Contoh yang kedua, kita analisis data penelitian korelasi. Judul penelitian, hubungan disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri 18 Banda Aceh. Nah, untuk dari hasil pengujian, data diperoleh nilai R hitung sebesar 0,59, sementara R tabel 0,31 pada taraf signifikan 5%. Dengan demikian, hipotesis 0 atau HO dinyatakan tolak, sedangkan hipotesis penelitian HA dinyatakan diterima. Artinya bahwa terdapat korelasi positif antara disiplin belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri Banda Aceh memiliki korelasi yang cukup. Nah, ini merupakan contoh dari analisis data hasil penelitian korelasi. Topik 3, kita akan mengurai pembahasan penelitian. Dilengkapi dengan contohnya ya teman-teman. Nah, apa itu pembahasan? Pembahasan itu berisi bagaimana data yang diperoleh memberikan solusi pada permasalahan yang ingin dipecahkan. Pembahasan harus bermuara pada kesimpulan. Nah, berikut adalah contoh dari pembahasan. Nah, ini saya mengambil contoh pembahasan penelitian eksperimen seperti skripsi sebelumnya, di mana di sini ada pembahasan IPA, pembelajaran IPS siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Al-Jarabang yang menggunakan metode Inkiri. Berdasarkan hasil uji T diketahui dan teman-teman bisa baca. Kedua, pembelajaran IPS siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Al-Jarabang yang menggunakan metode ceramah. Tadi metode Inkiri, sekarang metode ceramah. Nah, dari perbedaan pelajaran IPS siswa kelas 7 SMP Negeri Aljibrang Barang yang menggunakan metode inquiry dan ceramah, berdasarkan analisis data telah terbukti bahwa perbedaan signifikan antara metode inquiry dan ceramah meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS kelas 8 SMP Negeri 1 Aji Barang. Nah, itulah merupakan salah satu bentuk contoh pembahasan. Baiklah teman-teman, sampai di sini ya untuk topik hasil dan pembahasan bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.